Om Swastiastu. Selamat siang adik-adik, berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, oke adik-adik, sebelum kita memulai segalanya, langkah baiknya kita memulainya dengan berdoa ya, seperti biasa, oke? Persiapkan diri kalian. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita sudah berdoa ya. Jadi untuk kalian jangan lupa kalian absen di bawah di komentar dengan nama underscore jurusan underscore kelas, hadir ditambah hadir juga boleh. Jadi itu untuk membuktikan bahwa kalian sudah absen di komentar dan menonton video ini ya. Oke, Ibu tunggu ya, Ibu berikan waktu sebentar untuk kalian absen. Sudah ya, sambil nunggu yang lain, mungkin masih terkendala kuota atau sinyal. Oke, kita langsung saja ya. Jadi pada hari ini adik-adik, kita itu akan membahas tentang nilai-nilai dalam novel sejarah adik-adik. Nah, kalian bisa lihat ya di slide. Nah, yang pertama kita akan mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah. Yang kedua, kita akan mengaitkan nilai-nilai novel sejarah itu dengan kehidupan saat ini atau dengan kehidupan yang kita alami sekarang ya. Oke, kita langsung saja. Nah, kita akan mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah ya. Kalian bisa lihat di slide langsung. Nah, sebelum kita mencari tentang kutipan atau tentang contoh dari nilai-nilai yang terdapat dari novel sejarah, langkah baiknya ya jika kita mengingat terlebih dahulu apa itu nilai-nilai, apa itu jenis-jenisnya atau apa itu contoh-contoh dasarnya, seperti itu dulu ya. Oke, kita akan membahas tentang nilai budaya yang pertama ya adik-adik. Jadi yang pertama itu ada nilai budaya. Nah, nilai budaya itu apa sih? Itu kan. Oke, jadi nilai budaya itu merupakan seperangkat nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat adik-adik. Nah, bisa juga dalam lingkungan organisasi atau lingkungan masyarakat atau yang telah mengakar pada kebiasaan atau pada kepercayaan seperti itu ya, dan simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang bisa dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang terjadi atau yang sedang terjadi adik-adik. Nah, jadi nilai-nilai budaya ini akan terlihat pada simbol-simbol, slogan, moto, visi misi, atau sesuatu yang tampak sebagai acuan pokok moto suatu lingkungan atau organisasi adik-adik. Nah, jadi di slide juga Ibu sudah menampilkan pengertian dari salah satu ahli. Oke. Dari salah satu para ahli ya. Jadi Ibu itu menampilkan satu untuk nilai budaya ya. Itu ada banyak sekali adik-adik, kalian bisa searching, kalian bisa pelajari itu ya. Oke, Ibu contohkan satu saja. Itu ada Kujaraningrat ya. Nah, jadi Kujaraningrat itu menjelaskan bahwa nilai budaya itu merupakan nilai yang terdiri atas konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat dalam hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Nah, sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat itu menjadi orientasi dan rujukan dalam bertindak bagi mereka. Nah, oleh sebab itu, nilai budaya yang demikian, seseorang mempengaruhinya dalam mengambil alternatif. Nah, cara-cara, alat-alat, dan tujuan-tujuan pembuatan yang tersedia. Oke, mungkin dari pengertian Kujaraningrat kalian masih bingung ya. Oke, jadi untuk pemahamannya Ibu akan memberikan contohnya. Jadi, contoh yang kalian sudah jalani ya selama ini, atau contoh yang memang kalian tuh sudah melakukan seperti itu ya. Jadi sebagai contohnya itu Ibu akan memberikan contoh tentang nilai budaya ya. Nilai budaya selalu mengatakan permisi.
Nah, selalu mengatakan permisi. Jadi, kita ketahui kan di beberapa daerah Indonesia, terutama juga lingkungan kita ya, orang itu akan berusaha untuk memiliki sikap yang baik, ya kan? Mereka selalu mengatakan kata permisi dengan membungkukkan badan, ya kan? Dengan membungkukkan badan ketika berjalan di depan orang lain, ya kan? Pasti Adik juga selalu melakukan seperti itu kan? Terus sikap ini adalah ciri dari nilai budaya ya adik-adik. Jadi kebiasaan ya, kebiasaan kita atau memang sudah menjadi aturan ya, seperti itu. Setiap kita lewat di depan orang yang duduk semisal, kita selalu bilang permisi dan kita selalu membungkukkan diri, ya kan? Oke, mungkin contoh yang kedua seperti kita mengucap salam. Nah, mengucap salam ya, seperti ibu tadi, kita budaya kita ya. Ibu mengucapkan salam, bisa Om Swastiastu, selamat siang, dan lain sebagainya ya. Jadi biasanya itu kita akan melakukan salam ya ketika kita akan masuk atau keluar dari ruangan, ya nggak? Ya kan? Jadi salam seperti selamat pagi yang tadi Ibu sebutkan, atau permisi, seperti itu ya biasanya. Jadi salam-salam seperti itulah yang dibilang juga merupakan nilai budaya. Nah, oke. Ibu akan memberikan satu contoh lagi. Seperti yang terjadi di Bali ya. Seperti yang terjadi di Bali itu merupakan saling toleransi, ya tidak? Nah, jadi di Bali sudah jelas ya, kita memiliki banyak sekali agama di sini ya. Ada agama Hindu, ada agama Muslim, Kristen. Tapi yang telah kita ketahui, kita walaupun berbeda agama, tapi kita tetap menerapkan toleransi, seperti itu ya. Jadi semisal dalam orang Muslim ada Idul Fitri, jadi orang-orang yang beragama lain terkadang membantu ya, seperti itu. Nah, semisal cara seperti nyepi ya, waktu pengarakan ogoh-ogoh itu tidak jarang loh orang Muslim itu mengikuti seperti itu, ikut serta dia membantu seperti itu ya. Jadi itulah contoh dari saling toleransi adik-adik. Nah, jadi Ibu sudah memberikan 3 contoh ya. Ibu harap kalian paham dan mengerti atau ingat tentang apa itu nilai budaya dan contoh-contohnya. Oke, selanjutnya kita lihat di slide. Nah, kita akan membahas tentang nilai moral adik-adik. Nah, oke. Nilai moral. Jadi nilai moral itu sendiri merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik serta buruk yang menjadi pedoman kehidupan manusia secara umum. Nah, jadi pendapat lain itu menyebutkan biasanya kalau nilai moral itu adalah nilai-nilai yang mendorong manusia guna bertindak atau melakukan sesuatu serta sumber motivasi. Nah, jadi moral ini itu akan cenderung mengatur serta membatasi tindakan kita di dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Nah, jadi Ibu tampilkan juga beberapa pengertian dari para ahli ya. Oke, kita tampilkan satu. Nah, jadi yang pertama itu ada menurut Nicholas ya, di Driarkara, kalian bisa lihat. Jadi Nicholas ini menyatakan bahwa seseorang ahli di bidang filsafat itu, yakni pengertian nilai moral ini merupakan sebuah gambaran objektif adik-adik pada tindakan manusia. Nah, dalam menjalankan kegiatan kehidupannya. Oke, dalam hal ini istilah moral tertuju pada tindakan manusia atau individu yang terdapat nilai positif atau kebaikan adik-adik. Nah, jadi nilai moral ini ada 2 ya. Ada nilai moral yang baik ataupun nilai moral yang buruk adik-adik. Nah, jadi Ibu akan membahasnya terlebih dahulu dari nilai moral yang baik ya. Jadi nilai-nilai yang berkaitan dengan kesesuaian antara harapan dan tujuan hidup manusia adik-adik. Nah, jadi kalian juga sering kan melakukan hal-hal yang baik, itu juga merupakan dari nilai moral yang baik. Nah, dalam pelaksanaannya itu
hal tersebut bisa ditinjau dari antusias sosial masyarakat. Nah, yang mana akan terlihat baik dan yang mana buruknya. Oke, sebagai contohnya itu ada tindakan menolong orang lain yang membutuhkan adalah sebuah bentuk moral yang baik sebab bermanfaat untuk orang lain serta lingkungan masyarakat. Nah, jadi saling tolong menolong ini tadi ya, itu merupakan nilai moral yang baik. Nah, oke, untuk nilai moral yang buruk adik-adik, untuk nilai moral yang buruk itu merupakan nilai yang terdapat keburukan dan tidak sesuai dengan harapan serta tujuan hidup manusia. Oke, nilai tersebut adalah suatu yang menyimpang dari keteraturan sosial yang mana dampak yang ditimbulkan bisa mengakibatkan banyak masalah sosial di masyarakat. Nah, sebagai contohnya ya, mencuri. Nah, mencuri atau korupsi nih. Nah, yakni bentuk moral yang buruk ya, sebab mengakibatkan kerugian untuk orang lain adik-adik. Nah, oke. Sebagai contoh yang telah terjadi ya, atau sebagai contoh yang sering kalian lakukan mungkin ya. Contoh yang pertama Ibu akan memberikan contoh yakni berbicara dengan sopan ya. Berbicara dengan sopan kepada orang tua. Oke, ini contoh yang baik ya, contoh moral yang baik ya. Jadi biasanya kita akan berbicara dengan sopan pada orang tua adalah salah satu contoh penerapan moral yang baik dalam keluarga serta masyarakat. Nah, kita sadar bahwa tidak semua orang dapat menerapkannya. Nah, mereka yang berbicara dengan kasar pada orang tua adalah bentuk moral yang buruk. Nah, untuk adik-adik, siapa nih yang moralnya kurang baik ya? Yang kurang baik. Nah, jadi moral kalian itu akan terlihat di saat kalian ingin berbicara kepada orang tua. Nah, sebagai contoh kepada ibu semisal, bagaimana percakapan kalian di grup semisal. Nah, itu juga akan mencerminkan bagaimana sikap kalian atau bagaimana moral kalian, baik atau buruknya. Nah, oke. Contoh yang kedua, semisal itu ada antre sesuai urutan. Nah, ini biasanya kalian suka nyerobot nggak? Seperti itu ya. Kalian sesuai mau nggak kalian ngantre seperti itu ya, itu budaya kita ya, kita harus mengantre. Nah, jadi sebagai contohnya mengantre menunggu giliran dengan tertib serta teratur, yakni bentuk moral yang positif ya. Kebanyakan masyarakat Indonesia ya kan, itu sangat susah untuk antre ya. Biasanya kalian nyerobot seperti itu ya, itu berarti menentukan atau membuktikan bahwa moral itu kurang baik ya jika seperti itu. Nah, jadi itulah dua contoh dari nilai moral. Oke, sampai sini paham ya? Oke, yang ketiga ya, kita lihat di slide. Nah, yang ketiga itu ada nilai agama adik-adik. Nah, nilai agama. Nah, oke, untuk nilai agama itu sendiri, yakni segala bentuk peraturan hidup yang harus diterima oleh setiap manusia sebagai perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan ya. Ini kepercayaan kita ya. Jika dilanggar akan mendapat siksa dari Tuhan di akhir nanti ya. Oke, jadi Ibu menampilkan dua ya. Yang pertama itu ada pengertian nilai agama menurut para ahli Anthony ya. Oke, menurut Anthony itu nilai agama merupakan seperangkat upacara yang dirasionalkan melalui mitos dan digerakkan melalui kekuatan supranatural dengan tujuan untuk mencapai terjadinya perubahan terhadap manusia dan semesta. Nah, oke. Jadi yang kedua ada Luqman ya. Nah, menurut Luqman ini nilai agama merupakan seperangkat kemampuan organisme manusia untuk membangkitkan alam biologis melalui pembentukan makna yang sifatnya objektif, memiliki daya tarik moral yang mengikat. Oke. Nah, sebagai contoh Ibu berikan contoh ya untuk nilai agama. Jadi untuk nilai agama itu yang pertama itu Ibu berikan contoh tentang menciptakan kedamaian. Nah, dengan cara saling berbagi kepada sesama. Nah, itu merupakan nilai agama dalam masyarakat ya. Terus juga kita melakukan ibadah
pada waktu yang telah ditentukan, semisal seperti itu. Terus ada lagi membantu teman saat tertimpa musibah tanpa memandang agama yang dianutnya. Nah, siapa nih yang suka membantu teman yang beragama berbeda ya, seperti itu, oke? Atau contoh lainnya tentang tidak menyebarkan kebencian kepada masyarakat luas, atau selalu berpikir positif dalam menyikapi sesuatu, atau mungkin tentang bertanggung jawab ketika merusak barang yang bukan milik sendiri. Nah, itu juga merupakan tentang nilai-nilai yang diajarkan dalam nilai agama ya, adik-adik. Oke, sampai sini paham ya? Kita sudah membahas 3 nilai ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas, kalian bisa lihat di slide. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai sosial adik-adik. Nah, nilai sosial itu sendiri apa? Jadi merupakan nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat tentang sesuatu yang dianggap baik dan buruk oleh masyarakat. Nah, sesuatu yang dianggap baik atau buruk ini harus melewati proses terlebih dahulu adik-adik. Nah, nilai ini sangat dipengaruhi oleh budaya yang berlaku di masyarakat. Nah, jadi Ibu akan berikan juga beberapa pengertian dari menurut para ahli ya. Oke, yang pertama ada Woods. Nah, jadi menurut Woods ini, sosial adalah pertunjukan yang berlangsung lama secara umum untuk mengarahkan segala tingkah laku dan kepuasan di kehidupan sehari-hari, ya. Nah, ada Karel G. Figure juga ya. Kalian bisa lihat, yakni merupakan suatu hal yang menyatakan pengertian yang ada di dalam kepala orang tentang baik atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan. Nah, dapat dikatakan bahwa nilai sosial adalah hasil penilaian atau pertimbangan moral. Oke. Yang ketiga, ada Hendro Puspito ya. Jadi menurut Hendro Puspito ini, nilai sosial itu merupakan nilai hal sesuatu yang dapat dihargai oleh masyarakat dikarenakan mempunyai daya guna yang fungsional untuk berkembangkan atau perkembangan hidup masyarakat adik-adik. Oke, jadi dari 3 para ahli ini ya, jadi bisa disimpulkan itu bahwa nilai sosial itu merupakan petunjuk atau pedoman hal yang ada dalam diri manusia untuk menemukan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, untuk menciptakan suatu kedamaian, kenyamanan, maupun juga ketenangan adik-adik. Nah, oke. Ibu akan memberikan contoh juga ya. Sebagai contohnya itu, tentang contoh nilai sosial dalam menentukan cara berpikir. Nah, biasanya individu itu mempercayai bahwa cara untuk menjadi kaya raya adalah dengan bangkit saat mendapatkan kegagalan. Oke, maka dapat diartikan bahwa gagal merupakan proses dalam menuju suatu keberhasilan. Sampai sini paham ya? Oke, Ibu berikan contoh yang kedua. Jadi yang contoh kedua itu semisal contoh nilai sosial dalam menentukan motif suatu tindakan sosial adik-adik. Nah, jadi suap. Suap itu merupakan hal buruk termasuk juga menerima suap ya. Hal tersebut beresiko pada hilangnya suatu integritas diri yang dimiliki. Nah, maka akan muncul tindakan untuk menolak suap atau bahkan melaporkan perilaku suap itu kepada pihak yang berwajib ya, atau kepada pihak yang tepat seperti itu. Oke, contoh yang ketiga Ibu berikan. Ada contoh nilai sosial untuk mengukur perilaku sosial. Nah, jadi seseorang guru itu akan memegang secara teguh bahwa kesederhanaan dalam berpenampilan adalah penting ya. Jadi sehingga murid itu akan setuju dan akan menghormati guru tersebut jika konsisten. Nah, seperti itu ya. Ada juga tentang contoh nilai sosial sebagai sumber dari ideologi. Nah, apa itu, Bu? Oke. Jadi, jika seseorang mempercayai bahwa harus selalu berlaku adil walaupun dengan orang yang dibenci, maka keadilan adalah sumber ideologi yang dianutnya. Nah, sampai sini paham? Oke, nanti kalau memang kurang mengerti atau mungkin Bu bisa nggak ditambah lagi contohnya? Boleh ya, Ibu tunggu nanti di WA jika memang kalian ingin bertanya lagi ya. Oke,
kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya kita lihat di slide. Ada pengertian estetika ya, atau nilai dari pengertian dari nilai estetika ya. Oke, jadi untuk nilai estetika ini bagaimana? Jadi nilai estetika ini adalah hal yang mempelajari kualitas keindahan dari objek maupun daya impuls. Nah, dan pengalaman estetik ini pencipta dan pengamatnya ya. Oke, jadi estetika atau yang sering kita dengar sebuah keindahan itu mempunyai banyak makna dan arti adik-adik. Nah, jadi setiap orang mempunyai pengertian yang berbeda antara satu dan yang lainnya ya. Jadi mengenai arti dan maknanya itu berbeda-beda. Jadi sebab setiap orang itu mempunyai penilaian dan kriteria keindahan yang berbeda-beda. Nah, tetapi di sini akan mencoba Ibu berikan pengertian dari para ahli ya adik-adik ya. Oke, coba kalian pahami, kalian baca. Nah, ada menurut Bruce Alsop ya. Oke, estetika menurutnya yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses dan aturan dalam menciptakan suatu karya seni yang diharapkan bisa menimbulkan perasaan positif bagi orang yang melihat dan merasakannya. Nah, ini menurutnya ya. Oke, yang kedua kita baca. Menurut Herbert Reed. Nah, menurutnya estetika itu adalah kesatuan dan hubungan bentuk yang ada di antara peserapan indrawi. Nah, peserapan indrawi manusia ya. Biasanya manusia itu menganggap estetika itu adalah seni, atau seni akan selalu mengandung nilai keindahan. Nah, pandangan seperti ini sebenarnya salah dan justru membuat masyarakat kesulitan dalam mengapresiasi seni ya adik-adik. Sebab mengapa? Karena menurut Herbert Reed ini, seni itu tidak selalu mengandung nilai keindahan. Oke. Nah, jadi mengapa dikatakan berbeda-beda? Semisal Ibu memandang sesuatu hal, semisal seperti boneka, indah ya, atau bunga, indah ya. Belum tentu orang lain itu menganggap sesuatu hal yang Ibu bilang indah itu tadi indah. Nah, jadi itu tergantung dari pengertian atau tanggapan diri sendiri ya. Jadi itu sangat berbeda-beda dari pengertian atau arti dari estetik itu sendiri. Oke, jadi untuk estetika itu kita bisa lihat semisal contohnya ya dari bentuk. Semisal nih kita membahas bentuk ya adik-adik. Nah, bentuk. Oke, jadi semisal kita membentuk segitiga. Kalian mengatakan bahwa bentuk segitiga itu sangat indah. Ada yang bilang enggak bagusan yang bulat, atau bagusan yang berbentuk seperti atau bentuk shape seperti itu ya. Jadi itu sangat berpengaruh pada daya tarik suatu objek. Nah, secara umum jadi bentuk objeknya itu terdiri dari dua jenis adik-adik. Bagaimana dari dua jenis ini? Yakni dimensi, 2 dimensi maksud Ibu, dan 3 dimensi. Nah, jadi objek terbentuk dari 2 dimensi ini tidak memiliki volume dan bentuknya datar. Misalnya seperti apa nih? Oke. Jadi misalnya ada lukisan, ada foto, ada hiasan dinding, dan banyak lainnya. Nah, kalau objek yang berbentuk 3 dimensi, apa nih? Yang memiliki volume ya, kalau 3 dimensi ya. Itu semisal ada kedalaman ruang, seperti itu ya, kedalaman atau ruang gitu ya. Semisalnya bagaimana? Patung, ada pakaian, ada tas, dan lain sebagainya ya. Atau mungkin kita akan membahas tentang keindahan unsur warna ya. Oke, semisal kita membahas unsur warna. Jadi keindahan suatu objek itu juga sangat dipengaruhi oleh unsur warna. Umumnya pilihan warna suatu objek itu akan disesuaikan dengan orang yang menggunakannya. Nah, misalnya selera warna pakaian anak ya, terutama anak muda ya, biasanya cenderung berbeda dengan orang tua. Semisal anak-anak kecil ya, kita bahas anak kecil suka warna pink. Terus anak yang sudah remaja suka menggunakan warna yang merah seperti itu ya. Terus orang yang sudah tua menyukai warna marun seperti itu ya, merah marun yang sedikit redup seperti itu ya adik-adik. Nah, itu contoh dari unsur warna. Oke, kita mengambil contoh lagi dari semisal unsur
tema adik-adik ya, dari unsur tema. Jadi dalam hal ini tema itu biasanya merupakan ide atau gagasan yang dapat disampaikan seseorang atau pembuat objek ya dari karya seni semisal. Nah, jadi biasanya tema itu akan dipengaruhi oleh banyak faktor adik-adik, misalnya letak geografisnya, adat istiadatnya, budaya, dan lain sebagainya ya. Oke, selanjutnya kita akan bisa memberikan contoh tentang unsur motif hias. Nah, jadi motif hias ini ialah pola atau gambar yang menjadi hiasan pada suatu objek atau produk. Nah, tujuannya bagaimana untuk menambahkan motif hias pada suatu objek, yakni menambah nilai keindahan atau estetika pada objek atau produk tertentu. Nah, jadi untuk estetika ini Ibu tekankan lagi, itu tergantung dari bagaimana kalian menentukan atau menilai suatu objek ya, itu sangat berbeda-beda. Oke, jadi konsep atau pemikiran itu tentang keindahan yang kita alami ya, itu tuh secara sadar atau tidak sadar kita tuh sudah memberikan hiasan ya pada perabotan rumah tangga. Semisal ya, kita punya perabotan rumah tangga, kita mencari estetika yang bagaimana ukirannya seperti itu ya, atau alat pertanian, mungkin alat berburu, atau banyak ya dan lain sebagainya ya. Semisal kalian memilih wallpaper dinding seperti, atau mungkin warna cat di rumah kalian ya. Kalau menurut ibu suka warna yang hijau. Nah, karena apa? Karena menurut ibu itu lebih tenang seperti itu ya, warna hijau. Bisa kalian lihat ya, cat rumah kamar ibu ya, terutama itu warnanya hijau seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih inilah pengertian atau contoh kecil ya, contoh kecil dari 4 nilai yang terdapat pada unsurnya ya, yang terdapat pada nilai-nilai dalam novel sejarah adik-adik. Nah, oke. Selanjutnya kalian bisa lihat di slide ya. Kaitkan nilai-nilai novel sejarah dengan kehidupan saat ini. Nah, oke. Jadi adik-adik, selain mengandung keindahan itu, karya sastra itu juga memiliki nilai manfaat bagi pembaca adik-adik. Nah, mengapa seperti itu? Jadi segi kemanfaatannya ini nanti muncul karena penciptaan karya sastra itu berangkat dari kenyataan adik-adik. Nah, sehingga lahirlah pandangan bahwa sastra yang baik itu menciptakan kembali rasa kehidupan, baik bobotnya maupun susunannya. Nah, menciptakan kembali keseluruhan hidup yang dihayati seperti kehidupan emosi, terus kehidupan budi, individu maupun sosial, serta dunia yang syarat objek seperti itu ya adik-adik. Jadi, untuk penciptaannya ini nanti dilakukan bersama-sama dan secara saling berjalinan ya, seperti terjadi dalam kehidupan yang kita hayati sendiri adik-adik. Oke, jadi walaupun kenyataannya ini nanti di dalam sastra itu dihadirkan melalui proses yang kreatif. Nah, artinya bahan-bahan tentang kenyataan telah dipahami melalui proses penafsiran baru dalam perspektif pengarang adik-adik. Nah, jadi karya sastra ini nanti memang merupakan dokumen sosial yang lebih dahulu disebut jalan keempat dan kebenaran. Nah, melalui sastra ini nanti pembaca sering kali jauh lebih baik daripada melalui tulisan-tulisan non sastra, serta dapat menghayati hakikat eksistensi manusia dengan segala permasalahannya. Nah, disinilah segi keindahan dari karya sastra, yakni gambaran kenyataan dalam subjektivitas pengarang. Terus kenyataan di dalam karya sastra itu ibarat bahan-bahan untuk membuat sop buntut ya. Jadi kata sop buntut ini yang siap disantap adalah karya sastra. Ya, ini bagaimana? Jadi rasa, aroma, dan kekhasan adalah hasil dari subjektivitas sang koki seperti itu ya. Jadi sang koki ini bisa dibilang seorang pengarang seperti itu ya. Oke. Jadi dari paparan ibu ini bisa disimpulkan ya bahwa sastra itu dengan demikian tuh dapat berfungsi sebagai media pemahaman budaya suatu bangsa yang di dalamnya itu nanti terkandung pula pendidikan karakter. Oke.
Nah, jadi nanti tokoh-tokoh cerita ya, tokoh-tokohnya cerita itu nanti yang bersifatnya itu nanti akan bersifat terus bersikap terus berwatak ya, bisa merupakan penggambaran seperti itu ya. Seperti kalian membaca buku kan, pasti nanti tokoh-tokohnya dia memiliki sifat, sikap maupun wataknya ya. Jadi kita bisa atau kita dapat belajar dan memahami tentang berbagai aspek kehidupan melalui pemeranan oleh tokoh tersebut ya adik-adik, termasuk sebagai motivasi yang dilatari oleh keadaan sosial budaya tokoh itu. Nah, oke. Kita kita langsung saja bahas tentang nilai dan contoh dari novel ya, dari novel sejarah. Terus dengan kehidupan saat ini kita akan kaitkan ya, oke? Kalian lihat di slide. Nah, oke. Nilai budaya. Coba kalian baca kutipan ya. Kalian baca kutipannya. Dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh, entahlah dekat, ia akan berhenti di suatu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapannya, berdiri sela baginda. Sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer. Ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah matahari terik. Nah, adik-adik, jadi kita akan kaitkan ya dengan kehidupan saat ini ya. Oke, kita mencari artinya terlebih dahulu. Nilai budaya dari paragraf ini apa? Jadi, nilai budaya pada paragraf ini yakni nilai budaya timur ya adik-adik, yang mana mengajarkan hidup tenang. Oke, tidak terburu-buru, segala sesuatunya harus dihubungkan dengan alam, seperti itu ya. Jadi nilai budayanya yang bagaimana? Jadi kalau untuk kehidupan saat ini memang seharusnya kita bagaimana? Tidak terburu-buru ya, tetap tenang, seperti itu ya. Oke, mungkin untuk nilai budaya ini kalian masih contoh lain dong, atau misal bahas yang satunya lagi dong saya sudah mengerti, misal seperti itu ya. Oke, jadi Ibu akan menjelaskannya dengan contoh yang kedua. Oke, lihat di slide. Oke, nilai moral atau etik ya. Kalian bisa baca. Juga sang Adipati Tuban Arya Teja Tumenggung, Wilwatita tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyang Widi merestui barang siapa punya kebenaran dalam hatinya. Jangan khawatir, kepala desa. Kurang tepat jawabanku, kiranya ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran, maka melanggar keadilan. Dua-duanya busuk. Dua-duanya sumber keonaran di atas bumi ini. Dan ia teruskan wejangannya tentang kebenaran dan keadilan dan kedudukannya di tengah-tengah kehidupan manusia dan para dewa. Nah, oke, coba kalian identifikasi nilai moral atau nilai etik yang terdapat dari kutipan ini adik-adik. Sudah dapat? Oke. Jadi untuk nilai moralnya sendiri itu merupakan ketakutan ya, ketakutan akan membela kebenaran, sama buruknya dengan kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan. Seperti itu adik-adik ya. Nah, jadi bisa dikatakan
ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan. Nah, pada masa kini nih ya adik-adik, nilai tersebut masih berlaku. Nah, kok bisa, Bu? Nah, jadi seringkali kejahatan itu terjadi karena orang yang mengetahuinya tidak berani atau tidak peduli untuk menegakkan kebenaran. Iya kan? Oke, jadi bukankah orang yang seperti ini sama saja dengan mendukung terjadinya kejahatan? Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya adik-adik ya. Oke, ulang ya. Jadi, untuk contoh masa kini itu, seringkali kejahatan terjadi karena orang yang mengetahuinya itu tidak berani atau tidak peduli untuk menegakkan kebenaran. Ya, takut ya, karena takut. Oke, jadi seperti itu untuk masa sekarang ya. Nah, jadi kita lanjut untuk contoh yang kedua ya. Kalian lihat di slide. Ada nilai agama. Nah, ada kutipannya juga. Coba kalian baca. Kala itu tahun 1309. Segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa. Apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha, maupun Hindu, semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang. Kepurawaktra yang tidak dijaga terlampau ketat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama oleh duka mendalam atas gering yang diderita Kertarajasa Jayawardhana. Oke. Coba kalian analisis ya, nilai agamanya apa? Sudah jelas ya di sana menyambung tentang Siwa, Buddha, Hindu. Coba kalian analisis. Oke. Bagaimana jadi untuk nilai agama yang terdapat dari kutipan paragraf ini, yakni nilai agama tentang aktivitas rakyat ya, bagaimana aktivitas rakyat itu dari berbagai agama mendoakan Kertarajasa Jayawardhana ya. Nah, semisal seperti yang terjadi. Nah, semisal teman kalian yang beragama Hindu, ya kan, kalian tidak memandang kan, kalian tetap mendoakan walaupun kalian beda keyakinan, kalian menimbulkan rasa peduli seperti itu ya, walaupun kita berbeda agama tetap kalian berdoa kepada seseorang yang memang tidak seagama, misal seperti itu ya. Itulah contoh dari nilai agama dan kehidupan kita saat ini. Oke, sampai sini paham ya? Jadi mungkin untuk semisal untuk teks ya, ada sebuah teks, terus kalian mencari tentang nilai-nilainya, apalagi bahasanya seperti ini ya. Jadi kalian butuh fokus yang lebih tinggi untuk mencarinya ya adik-adik. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kita akan membahas tentang nilai sosial. Kalian bisa baca dulu. Sebagian terbesar pengantar sumbangan, pria, wanita, tua, dan muda, menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian datang bondongan gerobak mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyakan. Dan api pun menyala dalam berpuluh tungku. Nah, oke. Jadi nilai sosialnya bagaimana adik-adik? Kalian bisa temukan? Nah, oke. Jadi dari kutipan paragraf ini kita bisa temukan nilai sosial yang tampak itu pada tindakan ya, pada tindakan menyumbang. Oke, pada tindakan menyumbang dan kesediaan untuk membantu ya. Menyumbang, terus membantu, membantu apa? Yakni pelaksanaan pernikahan ya, atau pelaksanaan acara ya, seperti itu ya.
atau pesta perkawinan seperti itu ya. Ini pengantar sumbangan pria dan wanita. Oke, jadi nilai sosialnya itu menyumbang dan mau membantu untuk acara ya, atau untuk pesta seperti itu. Jadi untuk masa saat ini bagaimana? Masih ya adik-adik ya? Istilahnya apa? Ngopin ya, istilahnya ngopin. Semisal ada tetangga yang punya acara pernikahan atau mungkin mesangih dan lain sebagainya ya, itu pasti kalian kan ke rumahnya untuk membantu atau menyumbang ya, memberikan sumbangan seperti itu. Jadi untuk saat ini juga masih dilaksanakan nilai sosial ya pada kutipan novel sejarah ya. Oke, sampai sini paham ya? Ibu lanjut, oke? Nah, selanjutnya nilai estetis adik-adik. Oke, ada kutipannya ya. Betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka, belandar, bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan. Dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun, bahkan diharap bisa tembus lebih dari 100 tahun. Tiang saka diukir indah warna-warni, kakinya berasal dari bahan batu merah penuh pahatan. Ukir mengambil tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh yang pernah ada bahkan masih hidup. Bangunan itu berbeda-beda bentuk atapnya, pun demikian dengan bentuk wajahnya. Oke. Halaman 3 istana utama itu diatur rapi dengan sepanjang jalan ditanami pohon tanjung, kesara, dan cempaka. Melingkar-lingkar di halaman adalah tanaman bunga perdu. Oke. Bagaimana nilai estetikanya? Sudah jelas ya nilai estetikanya ya. Jadi nilai estetikanya dalam kutipan ini itu, yakni bagaimana tentang teknik pengarang ya, penyampaiannya dari penyajian ceritanya ya, seperti menggunakan deskriptif ya, menjelaskan tentang bagaimana atau menggambarkan tentang suasananya seperti apa ya kan, tempatnya bagaimana, terus waktunya, sehingga pembaca itu seperti ibu dan kalian itu juga mampu atau dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan dan merasakan sendiri ya kan. Oke, kita baca sedikit lagi ya tentang tiang saka diukir indah warna-warni, kakinya berasal dari bahan batu merah penuh pahatan. Pahatan ukir mengambil tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh yang pernah ada bahkan masih hidup. Nah, saat kita membaca ini pasti kita membayangkan ya kan, kita membayangkan tentang tiang saka yang diukir indah warna-warni. Terus kita lanjutkan, bangunan itu berbeda-beda bentuk atapnya. Kita membayangkan kan ada suatu bangunan yang atapnya berbeda-beda, terus dengan bentuk wajahnya juga berbeda atau bangunannya ya kan. Terus halaman 3 istana itu diatur rapi dengan sepanjang jalan ditanami pohon tanjung, kesara, dan cempaka. Jadi kalian pasti membayangkan tentang jalan di taman itu banyak pohon-pohon ya, cempaka seperti itu, pohon tanjung, pohon kesara. Terus melingkar-lingkar di halaman adalah tanaman bunga perdu. Jadi ada bunga perdu juga. Jadi itulah yang membuat kita masuk ya, itulah cara pengarang membuat kita untuk merasakan suasananya, tempatnya, seakan-akan kita membayangkan atau memasuki apa yang dimaksud pengarang ya, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi untuk nilai estetika ya, atau nilai estetis ini tadi itu menurut orang masing-masing ya, seperti itu. Oke. Jadi inilah contoh kutipan dari novel sejarah dan dari berbagai nilai-nilainya. Terus juga sudah Ibu kaitkan dengan kehidupan kita. Nanti mungkin kalian bisa mencoba semisal
Bu, saya membuat ada kutipan seperti ini, terus contohnya saya ini, bener tidak Bu? Boleh ya. Jadi itu termasuk dalam nilai keaktifan kalian. Oke, selanjutnya kalian bisa lihat di slide. Sudah? Oke. Bacalah teks novel sejarah Pangeran Diponegoro Menggagas Ratu Adil. Nah, kalian bisa lihat di soft file yang Ibu berikan untuk bukunya, atau kalian bisa langsung saja cari di internet ya, untuk novel sejarah Pangeran Diponegoro Menggagas Ratu Adil. Oke, jadi Ibu ingin memberikan kalian evaluasi ya, atau pemahaman, agar Ibu tahu seberapa paham kalian tentang nilai-nilai novel sejarah ya. Jadi, kalian mencari teks ini, kalian cari tentang nilai estetisnya, terus nilai sosial, nilai agama, nilai moral, ataupun nilai budaya adik-adik ya. Ada nilai budaya, nilai moral, nilai agama, dan nilai sosial. Nah, untuk pembagiannya ya, pembagiannya, jadi kalian tidak harus mencari semuanya adik-adik. Oke, Ibu bagi ya. Kalian dengarkan ya. Absen 1 mencari kutipan yang berisi tentang nilai budaya. Oke. Absen 1 mencari tentang nilai budaya. Absen 2 mencari nilai moral atau etik. Absen 3 mencari nilai agama, dan absen 4 mencari nilai sosial. Hanya 4 nilai saja yang Ibu suruh ya. Oke, ulang. Absen 1 mencari nilai budaya, absen 2 mencari nilai moral, absen 3 mencari nilai agama, dan yang keempat, absen 4 maksud Ibu, mencari nilai sosial. Nah, bagaimana Bu absen yang nomor 5? Nomor 5 kembali lagi pada nilai budaya. Oke, jadi 1, 2, 3, 4. Balik lagi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Paham ya? Oke, paham ya? Absen 1 diingat nilai budaya, absen 2 itu nilai moral atau etik, absen 3 nilai agama, dan absen 4 nilai sosial. Diulang lagi. Absen 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Paham ya? Nanti kalau memang kurang paham, kalian bisa tanyakan di grup ya. Bisa tanyakan lagi ya. Oke. Jadi itulah materi pada pembahasan hari ini adik-adik. Selanjutnya kita akan lanjutkan di WA ya. Kalau kalian kurang paham atau masih bertanya pembagian untuk evaluasinya ya adik-adik, kalian cukup mencari kutipan paragraf yang berisikan tentang nilai-nilai yang Ibu sebutkan tadi. Oke? Sampai sini paham ya? Bisa kita lanjutkan di WA. Oke? Itu saja pemaparan materi pada hari ini. Karena kita tadi awalinya dengan berdoa ya, kita akan tutup juga dengan berdoa. Oke, siapkan diri kalian. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik adik-adik, kita lanjutkan di WA ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.